Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya di rumah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Kita hari ini masih akan membahas tentang bab 8 atau lesson 8 tentang physical appearance. Nah, tapi sebelum kita lanjut belajar, sebelum kita lanjut mempelajari materi di bab 8, ada baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, anak-anak hebat, hari ini kita masih mempelajari tentang lesson 8 seperti yang tadi Ibu bilang. Tapi kira-kira apa yang kita akan pelajari ya? Nah, kita masih akan belajar tentang part of body dengan physical appearance, bagian-bagian dari tubuh, dan ada yang masih ingat physical appearance? Ya, tentang penampilan fisik. Nah, di sini yang pertama Ibu mau menjelaskan dulu tentang part of body. Kenapa sih harus dibahas lagi? Karena ada beberapa perubahan yang terjadi antara satu bagian tubuh dan yang memiliki lebih dari satu bagian tubuh. Dari tubuh kita, dari kepala sampai dengan kaki, ada yang hanya memiliki satu, ada yang memiliki dua, dan bahkan ada yang memiliki lebih dari dua. Contohnya apa? Ada yang tahu yang memiliki lebih dari dua? Ya, betul. Contohnya seperti jari atau seperti gigi kita. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan dulu bagaimana sih pengucapan antara singular dengan plural. Perbedaannya apa? Kalau singular itu adalah satu. Sedangkan kalau plural adalah lebih dari satu. Secara tata bahasanya antara singular dengan plural itu hampir sama. Hanya ada penambahan huruf S saja di belakangnya. Tapi ada dua bagian tubuh atau dua part of body yang memiliki kata beda antara singular dengan plural. Yuk kita bahas satu-satu dari paling atas. Ear, ada yang masih ingat artinya? Iya, betul. Ear artinya kuping atau telinga. Karena telinga kita alhamdulillah ada dua, ada kanan dan kiri, maka kita menyebutnya dengan ears. Tambahkan huruf S di belakangnya. Selanjutnya adalah shoulder, bahu atau pundak. Ada kanan, ada kiri. Maka kita menyebutnya shoulders. Ada huruf S-nya di belakang, shoulders. Selanjutnya, arm. Arm itu apa sih? Arm itu tangan dari antara bahu di sini sampai dengan bawah. Sampai jari-jari, jadi dari atas sampai dengan bawah. Ini disebutnya dengan dengan arms. Karena ada kanan dan kiri, maka kita menyebutnya arms. Yang selanjutnya adalah hand. Hand itu apa sih? Hand itu tangan juga artinya. Tapi hand di sini adalah bagian dari sini nih, dari sikut. Atau di sini sikut disebut dengan elbow. Karena ada dua disebut dengan elbows. Oke, di situ nggak ada, tapi nanti kalian bisa tahu bahwa sikut ini disebut dengan elbow. Karena ada dua, ada kanan dan kiri, maka elbows. Nah, kita balik lagi ke hand. Hand itu dari sini, dari siku, sampai dengan jari-jari. Ini disebutnya hand. Karena ada dua, kanan dan kiri, maka kita menyebutnya dengan hands. Hands. Selanjutnya, jari. Oke. Jari kita ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
10. Alhamdulillah jari kita masih lengkap ada 10. Jadi kalau satu jari, misalkan Ibu hanya menunjuk satu jari saja, kita menyebutnya adalah finger. Tapi kalau misalkan keseluruhan jari, 10 jari, kita sebutnya dengan fingers. Tambahkan huruf S di belakangnya. Selanjutnya, leg. Leg itu dari atas sampai dengan bawah. Dari pangkal paha sampai dengan jari-jari kaki. Itu disebut dengan leg. Leg. Karena ada 2, maka kita menyebutkannya dengan legs. Tambahkan huruf S di belakangnya, legs. Selanjutnya, knee. Knee. Knee artinya adalah lutut. Oke, knee artinya adalah lutut. Karena lutut kita ada kanan dan kiri, maka kita menyebutkannya dengan knees. Knees. Yang selanjutnya, ankle. Ankle ada yang masih ingat? Ankle itu apa sih? Ankle itu adalah pergelangan kaki atau atau bisa disebut juga dengan bagian tumit. Nah, karena ada 2, maka kita menyebutkannya dengan ankles. Selanjutnya ada toe. Toe, karena ada banyak, toe itu artinya adalah jari kaki. Karena jari kaki kita sama dengan jari tangan ada 10, maka kita menyebutkannya dengan toes. Oh, kelewat. Foot. Foot. Bukannya food, ya, bukan pakai D, tapi foot. Pakai huruf T. Kalau pakai D nanti artinya makanan. Tapi di sini foot artinya adalah kaki. Bagian kaki dari mana sih? Bagian kaki dari ankle sampai dengan jari-jari kaki. Itu disebut dengan foot. Nah, di sini ada perubahan. Ketika ada 2, karena kaki kita, foot kita ada 2, kita menyebutkannya bukan foots, bukan. Tapi huruf O-nya berubah menjadi I, jadinya feet. Foot, feet. Foot, feet. Jadi kalau ada 2, alhamdulillah masih lengkap, kita menyebutkannya dengan feet. Terus selanjutnya, kita beralih ke bagian muka. Ada apa aja di bagian muka? Yang pertama ada eye, mata. Karena ada 2, matanya kanan dan kiri, maka kita menyebutnya dengan eyes. Terus di atasnya nih, ada apa nih? Yang hitam-hitam ini. Namanya adalah bulu mata atau disebut dengan eyebrow. Karena ada 2, maka kita menyebutkannya dengan eyebrows. Eyebrows. Tambahkan huruf S. Selanjutnya, apa itu? Iya, betul. Pipi. Bahasa Inggrisnya adalah cheek. Karena ada 2, ada kanan dengan ada kiri. Maka kita menyebutnya dengan cheeks. Oke, pipi karena ada 2, ada kanan dan ada kiri, kita menyebutnya dengan cheeks. Selanjutnya, apa ini? Di bagian mulut yang ada atas dengan bawah. Ya, ini adalah bibir atau bahasa Inggrisnya adalah lip. Karena ada bagian atas dan bagian bawah, maka kita menyebutnya dengan lips. Lips. Terakhir, di dalam mulut ada apa nih yang berwarna putih? Ayo. Apa ya? Iya, betul. Ada gigi. Nah, di sini gigi bahasa Inggrisnya kalau satu adalah tooth. Tooth. Tapi karena gigi kita ada banyak, ada yang tahu jumlah gigi kita ada berapa? Ya, kalau gigi anak-anak itu masih disebut dengan gigi susu, ada berjumlah 20. Tapi nanti ketika kalian sudah dewasa, giginya akan menjadi gigi tetap atau gigi permanen.
disebut dengan gigi dewasa. Ada berapa gigi dewasa? 32. Oke, kalau satu, bahasa Inggrisnya adalah tooth, satu gigi. Tapi kalau kita membicarakan keseluruhan gigi atau ada lebih dari satu, kita menyebutkannya dengan teeth. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari bagaimana sih cara mengungkapkan apabila bagian tubuh kita ada lebih dari satu. Sekarang di sini, bagaimana menanyakan jumlah anggota bagian tubuh? Bagaimana cara menjawabnya? Ada yang tahu? Oke. Jika kita mau menanyakan bagian tubuh seseorang, ada berapa sih banyaknya? Walaupun kita tahu, tapi kita boleh menanyakannya. Nah, cara pertanyaannya adalah diawali dengan kata how many, yang artinya ada berapa. Objek di sini adalah kalau kita dalam konteks anggota bagian tubuh atau part of body, maka objeknya adalah objek-objek dari part of body. Eye, nose, lips, teeth, ears, hands, dan lain-lain. Oke, tapi kalau bukan tentang part of body, kalian bisa menggunakan objek atau benda apapun yang ingin kalian tanyakan. Terus selanjutnya diikuti dengan kata do, dengan kata does. Kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan does, tergantung dari subjek. Yo, masih ingat nggak? Ya, subjek ada I, you, they, we, he, she, it. Kalau kita menggunakan kata do, maka subjeknya adalah I, you, they, we. Kalau does, she, he, dan it. Dan selanjutnya kita tambahkan have. Kok cuma have aja sih, Bu? Nggak ada yang has. Kan kalau she pakainya has. Oke. Walaupun di sini subjeknya adalah he, she, it, karena sudah diwakili oleh kata does, maka bentuknya masih tetap dalam kata have. Selanjutnya, karena ini bentuk kalimat pertanyaan, jangan lupa ditambahkan. Iya, betul. Question mark atau tanda tanya. Selanjutnya, kita udah nanya. Terus cara jawab gimana? Cara jawabnya adalah subjek. Nah, jadi subjeknya dulu nih. Lalu have atau has tergantung dari subjek. Kalau have, subjeknya adalah I, you, they, we. Kalau has adalah she, he, it. Terus dilanjutkan dengan kata nominal. Nominal itu adalah jumlahnya. Lalu diikuti dengan objek. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada yang pertama. How many eyes do you have? How many eyes? Mata, objeknya. Do you have? Do. Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah you. Do you have? I have 2 eyes. Jawabannya adalah I have 2 eyes karena ada kanan dan kiri. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, how many toes does he have? Ada berapa jari kaki yang dia laki-laki punya? Di sini objeknya adalah toes. Terus diikuti dengan kata does, lalu subjek, dan terakhirnya ada have dan question mark. Jawabannya adalah he has 10 toes. Dia memiliki 10 jari kaki. Contoh selanjutnya, how many teeth does baby have? Oke, how many teeth does baby have? Anak bayi yang baru lahir sampai dengan umur beberapa bulan, dia tidak memiliki gigi. Kalau tidak memiliki gigi, kita jawabnya gimana? Baby has no. No itu maknanya tidak atau tidak memiliki. Baby has no tooth. Bayi tidak memiliki gigi.
Contoh yang terakhir. How many nose do we have? We have one nose. Hidung kita ada satu. Oke, selanjutnya. Kita mulai masuk ke tentang physical appearance-nya, yaitu adalah tentang describing people. Describe itu adalah mendeskripsikan, menggambarkan dengan kalimat atau dengan kata-kata, atau juga bisa disebut dengan menyebutkan ciri-ciri. Describing people adalah suatu kegiatan mendeskripsikan, menggambarkan melalui kalimat atau kata, atau bisa juga menyebutkan ciri-ciri dari seseorang atau disebut dengan describe sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, kegiatan describing people ini dilakukan dengan melihat penampilan seseorang baik secara fisik, pakaian, dan ciri khas yang digunakan atau sering dipakai. Nah, berarti secara fisik rambutnya apakah panjang, pendek, atau botak. Terus pakaian dia memakai baju warna apa. Terus ciri-ciri khusus yang digunakan atau sering digunakan atau dipakai. Contohnya misalkan Bu Hikmah menggunakan kacamata. Berarti kacamata ini merupakan salah satu ciri khas atau suatu benda yang selalu dipakai. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara menanyakan ciri dari seseorang? Nih, what, do atau does tergantung dari subjek. Lalu look like dan diakhiri dengan tanda tanya. What do or does subject look like? Nah, terus kalau menjelaskan ciri-ciri seseorangnya bagaimana? Oke, di sini ada dua cara untuk menjelaskan ciri-ciri dari seseorang. Yang pertama kita menggunakan personal pronoun. Masih ingat personal pronoun? Ada I, you, they, we, he, she, dan it. Dan selanjutnya jika kita menggunakan possessive pronoun. Possessive pronoun itu apa? Possessive pronoun itu adalah kata ganti yang menjadikan pronoun tersebut atau orang tersebut menjadi pihak yang kedua. Oke, masih ingat ya? Semoga masih ingat tentang possessive pronoun. Kalau kalian lupa possessive pronoun, coba kalian buka buku kalian ada di bab 2. Kita sudah belajar tentang possessive pronoun. Jadi kalian tinggal bisa cari di buku kalian ada di bab 2. Oke? Nah, sekarang kalau tadi cuma dijelaskan menggunakan personal pronoun dengan possessive pronoun. Tapi ciri-cirinya seperti apa sih? Atau pola kalimatnya seperti apa? Untuk jawaban yang menggunakan personal pronoun, polanya adalah subject diikuti dengan have atau has, diikuti dengan adjective atau adverb, dan diakhiri dengan objek. Subject, I, you, they, we, he, she, it. Have atau has, tergantung dari subjek. I, you, they, we, dia menggunakan menggunakan have, he, she, it menggunakan has. Selanjutnya ada adjective dan adverb. Adjective dan adverb itu adalah kata sifat dengan kata kerja. Oke, diikuti dengan objek. Objek itu apa? Karena kita membahas part of body, maka objeknya adalah part of body kita. Nah, yang dimaksud dengan adjective dan adverb ini apa? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, kalau untuk jawaban yang menggunakan possessive pronoun, bagaimana? Oke, diawali dengan kata possessive pronoun. Possessive pronoun ada apa aja? I menjadi my, terus you menjadi your, they menjadi their, we menjadi our, he menjadi his, she menjadi her, dan it tetap it. Oke, kita lanjut ya ke contoh. What does she look like? Bagaimana sih penampilannya? Oke, di sini. She has straight hair. Dia memiliki rambut yang lurus. Her hair is long. Rambutnya panjang. Oke, dari dua pola kalimat ini kita bahas dulu. She has straight hair. Nah, yang pertama ini kita menggunakan subjek seperti pada biasa. She, he, it, I, you, they, we.
Karena she, maka diikuti dengan has. Lalu straight itu adalah kata sifat. Dan hair itu adalah objeknya. Nah, kalau yang kedua, her hair is long. Ini menggunakan possessive pronoun. Kenapa? Karena she-nya diganti dengan kata her di sini. Her adalah kata dari possessive pronoun. Possessive pronoun diikuti dengan objeknya, lalu ada to be dan kata kerja, adverb atau adjective-nya. Karena rambut si perempuan tersebut panjang, maka kita menyebutkan her hair is long. Selanjutnya, she is short. Nah, objeknya mana ya? Terkadang ada beberapa pola kalimat jawaban yang tidak harus memiliki objek. Karena tergantung dari apa yang akan dibahas. Karena di sini membahas tentang tinggi badan, maka kita tidak perlu menambahkan objek. Yang selanjutnya, her eyes are big. Her eyes, mata, ini, are big. Matanya besar. Nah, ini adalah possessive pronoun. Nah, kalau yang atas ini apa? Kalau yang atas ini adalah personal pronoun atau suatu kegiatan yang kita biasa gunakan. Tadi seperti yang sudah Ibu bahas, ada he, she, it, you, they, we. Nah, selanjutnya. Bu, bisa nggak sih kalau ciri-cirinya kita sebutkan dalam satu kalimat? Bisa. Bagaimana caranya? Ini dia. She has straight and long hair. Jadi kita gabungin. Apa yang digabungin? Yang digabungin adalah adverb atau adjektifnya, atau nanti bisa juga kita menggabungkan antara objeknya menjadi satu adverb atau satu adjektif. She has straight and long hair. She, subject, has straight and long. Ini maknanya adalah adverb atau adjective. Diikuti dengan kata hair, yaitu objek. Nah, kalau kita mau menyebutkannya menggunakan possessive pronoun, diawali dengan kata her hair is long and straight. Jadi kita utamakan dulu ke objeknya, bendanya. Apa sih yang dibahas? Oh, ternyata di sini kita lagi membahas tentang rambut. Berarti her hair is long and straight. Contoh selanjutnya, siapa yang kenal dengan tokoh ini? Iya, betul. Adalah Upin dan Ipin. What do they look like? Bagaimana sih penampilannya? Sekarang kita lihat. Yang pertama, they have no hair. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka botak. Atau bisa juga disebutkan they are bald. They are bald. Jangan ketukar antara bold dengan bald ya. Tadi Ibu ketukar. Kalau bold itu tebal, kalau bald pakai A itu artinya adalah botak. They are bald atau they have no hair. Selanjutnya, hidungnya. Their nose is big. Their nose is big. Kenapa kita menggunakan to be is? Karena nose-nya ini hanya ada satu. Jadi kita membahasnya pakai is. Kalau yang tadi, di contoh yang sebelumnya, di sini juga sama. Dia menggunakan is. Nah, karena hanya ada satu. Nah, kalau di sini contoh yang ketiganya, they have big eyes. Matanya besar. Oke, penggabungannya kalau kita mau gabung gimana sih? Yang pertama, they have no hair, big nose, and eyes. Nah, jadi bisa kita sambungkan. They have no hair, big nose, and eyes. Kenapa di sini subjeknya ada dua, tapi adjektifnya cuma ada satu? Karena di pernyataan sebelumnya, untuk nose dengan eyes-nya mereka adalah besar. Maka bisa kita gabungkan
big nose and eyes. Selanjutnya, penggabungan adalah menggunakan possessive pronoun. Menjadi their nose and eyes are big. Kenapa di sini kita menggunakan are? Karena di sini ada lebih dari satu, ada nose and eyes. Jadi kita menggunakan kata are. Nah, jadi seperti itu untuk materi hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada kalian bisa kalian pahami dengan baik. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat untuk pertemuan hari ini. Dan nanti jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Oke? Ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.